Massa yang berasal dari Aksi Damai Peduli kasus kematian Astrid Manafi, berusia 30 tahun, dan Lael Mancepi, usia 1 tahun, membakar 2 buah keranda di depan Mapolda NTT. Massa menilai kepolisian tidak bekerja profesional karena berkas perkara yang seharusnya sudah masuk meja sidang dikembalikan kejaksaan untuk dilengkapi penyidik. Massa menuntut agar Kapolda NTT yang baru Irjen Pol Setio Budianto segera menuntaskan kasus ini, termasuk mendorong agar seluruh penyidik yang menangani kasus kematian ibu dan anak diganti. Kami akan proses sampai kapanpun, sampai masalah Astrid dan Lael bisa. Kami kasih kesempatan kepada Bapak Kapolda, mohon menerima kami. Saya jamin menerima kami. Saya begitu. Pada bulan Agustus 2021, terjadi pembunuhan ibu dan anak yang mayatnya dibuang di saluran pipa Kali Dendeng, Kelurahan Pengkasi, Kupang, NTT. Tersangka RB merupakan mantan pacar sekaligus ayah biologis dari korban. Dalam kasus ini, penyidik Polda NTT menjerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat tawuran, 1 rumah warga terbakar. Kasus narkoba, Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri divonis penjara 1 tahun. Vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster gratis mulai disuntik besok untuk lansia dan kelompok rentan. Halo, selamat malam pemirsa. Kebakaran melanda gedung DPRD Kota Batam. Kebakaran sempat membuat panik staf dan anggota dewan. Dugaan sementara akibat hubungan pendek arus listrik. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Seluruh staf dan anggota DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau ini panik dan berhamburan keluar gedung. Kepanikan yang terjadi di lingkungan DPRD Batam ini diakibatkan kebakaran yang terjadi di ruangan fraksi Hanura. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun berbagai dokumen dan peralatan kantor lainnya diduga hangus terbakar. Penyebab kebakaran sendiri diduga karena hubungan pendek arus listrik. Ini penyebabnya untuk sementara ini mungkin harus pendek konslet listrik di plafon. Nah, ini tidak ada hal-hal yang lain karena di situ tidak ada tamu yang keluar masuk di ruangan tersebut. Karena ini lembaga politik, jadi kita mengantisipasi hal-hal seperti ini. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Demi keamanan, listrik di gedung DPRD Batam dipadamkan sementara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Sebuah kapal bermuatan 6 truk terbalik hingga tenggelam saat bongkar muat di dermaga Desa Pelawan, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Tidak ada korban jiwa, namun 5 truk sawit tenggelam. Inilah proses kapal pengangkut alat berat bermuatan 6 unit truk sawit yang tiba-tiba miring hingga terbalik terekam kamera amatir warga. Kapal milik perusahaan swasta ini terbalik saat bersandar di dermaga Desa Pelawan, Kecamatan Sangkurilang, Kutai Timur. Saat proses kapal terbalik, para penumpang berupaya menjauh agar tidak tertimpa kapal maupun muatan berat. Beruntung, seluruh penumpang bisa menyelamatkan diri hingga tidak terjadi korban luka maupun korban jiwa. Saat ini pihak kepolisian Polsek Sangkurilang dan Polairut
dan masyarakat masih bersama-sama sinergitas dalam proses pengangkatan, namun pada saat ini juga masih menunggu pelampung dan drum untuk proses pengangkatan 5 truk. Dugaan sementara kapal terbalik setelah salah satu truk bermuatan berat keluar hingga membuat kapal tak seimbang. Dari Kutai Timur, Kalimantan Timur, Zulfikar, iNews melaporkan. Sementara sebuah truk terseret banjir bandang di Tegal, Jawa Tengah. 2 awak truk yang terjebak tewas. Sebuah truk terseret banjir bandang di aliran Sungai Gung, Tegal, Jawa Tengah. Beberapa orang berusaha menyelamatkan 2 awak truk yang terjebak, namun gagal. Sopir dan kondektur truk terseret dan ditemukan tewas 3 km dari lokasi awal kejadian. Saat banjir menerjang, 5 penambang yang ikut di atas truk berhasil menyelamatkan diri. Kejadiannya posisinya lagi nyebrang kali. Mobilnya nggak mau naik. Itu posisi ada muatan atau enggak, Pak? Ada muatannya pasti. Mas, berarti mau pulang ya? Mau pulang. Gimana? Terseret semua apa gimana? Enggak, kalau turun semua turun selamat. Nggak mau turun dari mobil. Ada berapa orang yang nggak turun dari mobil? 2 orang. Jenazah kedua korban telah dimakamkan di desa Danawari. Sementara penambangan pasir ditutup sementara untuk mencegah kecelakaan serupa. Saat musim hujan, banjir bandang kerap terjadi di Sungai Gung. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Sebuah minibus terjun bebas ke aliran Kali Tanah Baru, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pengemudi selamat, namun proses evakuasi sempat mengakibatkan kemacetan di Jalan Kahfi 2. Minibus bernomor polisi B1628 EYF yang dikendarai Sutirjan tiba-tiba terjun bebas di aliran Sungai Tanah Baru, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Diduga sang pengemudi kurang konsentrasi saat melaju dari Jagakarsa menuju Depok hingga membuat salah satu ban mobil terperosok ke kali. Tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan menerjunkan 2 unit kendaraan kren untuk mengevakuasi minibus tersebut. Jadi kita dapat laporan dari telepon dari sektor Jagakarsa rescue-nya bahwa ada mobil kijang yang terperosok ke sungai kali. Lalu kita ada tim 2 unit meluncur ke TKP karena di sini hambatannya jalan macet dan sempit. Alhamdulillah kita sampai sini sekitar 30. Tidak ada korban jiwa, namun proses evakuasi yang berjalan lama sempat membuat kemacetan panjang di ruas Jalan Kahfi 2. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, vonis 1 tahun penjara dijatuhkan kepada artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni rehabilitasi selama 1 tahun. Nia Ramadhani bersama suaminya Ardi Bakri dan sopirnya Zen Vivanto divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nia, Ardi, dan Zen terbukti bersalah dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Hakim menilai para terdakwa bukan korban penyalahgunaan narkoba karena mengkonsumsi sabu secara sadar dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1. Sebagaimana diatur pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Zen Vivanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri, terdakwa 3 Aminra Ardiansyah Bakri. Oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa menyatakan ketiga terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkoba, sehingga akan mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan. Langsung banding, karena memang putusan dirasa tidak adil, putusan tidak sesuai dengan fakta persidangan, fakta hukum. Fakta hukum yang ada dalam persidangan jelas sekali mereka adalah korban penyalahgunaan narkotika yang wajib direhabilitasi. Vonis tersebut berbanding terbalik dari apa yang dituntut jaksa penuntut umum sebelumnya, yaitu 12 bulan masa rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Hakim menganggap para terdakwa bukan merupakan korban penyalahgunaan narkoba,
sehingga harus dihukum penjara bukan dengan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Dari Jakarta, Louis Ayu, Sugi Cahyadi, iNews melaporkan. Yahya Waloni, terdakwa kasus ujaran kebencian, divonis 5 bulan penjara. Vonis Yahya lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum selama 7 bulan. Sidang putusan kasus ujaran kebencian yang mengandung sara dengan terdakwa Yahya Waloni digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang tadi. Terdakwa dihadirkan secara daring dari rumah tahanan Siber Bareskrim Mabes Polri. Yahya Waloni menerima putusan vonis 5 bulan penjara dan akan menjalani masa tahanannya. Ia dihukum karena isi ceramahnya yang dianggap menodai suatu kepercayaan agama lain. Untuk umum saya mewakili supaya kami pikir-pikir nanti kita konsultasikan dengan pimpinan. Itu intinya. Jadi kita tuntut 7 bulan, putus 5 bulan. Nanti kita buat laporan ke pimpinan. Pipa saluran gas di Taman Sari Jakarta bocor hingga mengeluarkan api. Informasi selengkapnya sesaat lagi.